semacam setting halaman web, tapi ini secara sederhana terlebih dahulu. Mungkin bagi kalian bisa untuk menginstal apa ya namanya ini Gitbash ya teman-teman. Ini namanya Gitbash, ini semacam terminal untuk membantu kalian, terutama kalau kalian mau membuat folder sebelum kalian membuat pemrograman itu sendiri. Jadi di sini tuh ada beberapa apa ya semacam shortcut untuk membuat baik file ataupun folder secara lebih ringkas daripada kalian membuat sendiri-sendiri di dalam File Explorer. Kan tentunya lebih itu ya lebih rumit dan lebih memakan waktu. Maka kita akan coba bikin file dengan Gitbash. Kita coba satu-satu teman-teman. Jadi untuk membuat folder itu lebih dahulu kita akan bikin ya teman-teman. Karena hari ini akan membuat terminal, maka akan saya buat foldernya terlebih dahulu. Untuk membuat folder adalah kita bisa tulis di sini di Gitbash adalah mkdir. Mkdir ini adalah semacam shortcut untuk membuat folder teman-teman. Jadi untuk membuat shortcut di Gitbash sendiri adalah toolnya adalah mkdir, terus kita itu spasi kita tulisin apa yang akan menjadi nama folder yang mau kita buat. Karena ini mau bikin folder di terminal, maka gampangnya kita mau bikin tulisan ya, kita bikin namanya terminal saya. Ini folder teman-teman, kita enter. Nah, ini kalau misalnya programnya jalan, dia nggak kasih tahu apa-apa ke kita. Nah, untuk mengeceknya gimana? Di sini atas minus ya, kita nggak ada di sini. Ini make directory terminal saya. Nah, ini memang banyak banget, dan saya memang di sini ada banyak ragam. Maka kita cari namanya terminal saya. Ini ada terminal atas saya, dan di sini bawahnya adalah tulisan terminal saya. Jadi kita mau buat folder itu di sini ya teman-teman. Nah, setelah bikin folder ini gimana? Nah, kita bisa masuk ke dalam file terminal saya ini. Gimana caranya? Caranya adalah kita bikin shortcut di sini. Tapi sebelum sampai sini kita clear dulu ya, ini biar enggak terlalu banyak banyak tulisan. Terus di sini maka membersihkan, dan kita akan dari pilihan anda ya, kita akan memulai masuk ke dalam file di terminal itu ya. Nah, masuk itu kita tulis cd spasi terminal saya. Nah, ini kalau ada ini tulisan tidak kontrol plus ini bisa lupa plus ini ada tulisan terminal saya, tapi ini kan udah masuk ke dalam yang namanya folder terminal saya. Nah, setelah di sini kita mau bikin lagi nih yang namanya folder. Kita bikin lab directory spasi apa lagi. Ini kan maka sebenarnya mau belajar, itu yang bikin ini belajar aja ini sebenarnya di dalam terminal saya ini ada juga folder namanya folder belajar. Ini maksudnya gimana ya? Kita nah, ini ada folder yang namanya belajar. Folder belajar. Nah, setelah ini siapa lagi ya? Nah, ini kita bisa masuk ke folder yang belajar. Kita masuk lagi. Bisa nggak ya ini? Bisa. Nah, ini kita sudah masuk ke dalam yang namanya folder belajar. Ya, setelah di sini kita bikin folder lagi.
pakai spasi apa, kita kan mau baca HTML terus ini HP yes, setelah itu enter. Nah, saya baca seperti biasa. Kalau kita sudah buat folder, kita mengeceknya di atas minus n. Harusnya ada namanya HTML, harusnya kan ada HTML. Setelah ini kita kan ini mau pelajaran pertama, dan kita berarti cd spasi HTML itu masuk ke dalam folder HTML. Ini masuk ini kan udah masuk ke dalam folder HTML. Saya itu apa lagi, kita bikin, nah ini kan pelajaran pertama ya, bikin itu lagi directory spasi lesson underscore 1. Kita mau bikin semacam folder, berarti bawahnya adalah kita akan masuk ke pelajaran pertama untuk baca HTML. Dan kita mau masukkan di dalam mesin satu ini adalah cd spasi lesson 1. Nah ini kita sudah masuk ke dalam folder mesin 1. Di situ kita akan membuat file untuk HTML itu sendiri. Maka saya akan membuat file. Untuk membuat file itu berbeda ya teman-teman, bukan pakai cd atau netgear, kita pakai couch spasi index. Nah ini index tapi saya tadi kan udah bikin yang namanya index, maka saya bikin index, jadi bikin text spasi HTML. Nah kalau kita ini sebenarnya dia sedang nggak ada banyak CSS. Karena biasakan kalau kalian udah bikin folder atau udah bikin semacam file atau file tipe HTML atau file tipe apapun, misalnya .doc itu kalau kita bikin dokumen ataupun teks itu kalau kita bikin file ya mungkin microstructure untuk dan sendiri tetap ini apa nama file kalian kita baca. Ini ada yang namanya index HTML. Nah sampai sini kan sebenarnya kita udah bikin ya file HTML, hanya saja di dalam file yang namanya index HTML itu kosong, nggak ada apa-apanya. Ya untuk mengerjakan HTML ini kan nggak di sini ya, nggak di terminal, tapi kita harusnya tuh udah menginstal apa ya namanya Visual Code Studio itu sebenarnya kayak gini. Tapi ini mau saya close lebih dahulu, ini kan berapa lagi kosong. Kalau ini baiknya ya di saja. Nah untuk masuk ke Visual Code sebelumnya kalian harus menginstal terlebih dahulu, karena di Visual Code itu memang semacam kode editor yang sangat dinamis, dan di situ akan mudah sekali kalau kalian membuat kode. Kalau misalnya kita lagi nulis itu udah ada semacam punya, kita udah dikasih bocoran lu mau nulis apa sih, ini dari bocor. Misalnya pakai tanda itu pakai tanda untung atau tanda sel itu langsung muncul framework yang HTML itu sendiri. Maka untuk lebih cepat buat coding itu memang kalian harusnya misal Visual Code Studio atau mungkin apa ya code editor yang lain sesuai dengan spesifikasi laptop kalian. Tapi kalau itu saya itu ya Visual Code ini supaya gampang juga, kita dt
spasi titik, maka kita langsung ke ini visual itu. Nah, ini langsung ke visual itu kita lihat tampilannya seperti ini, tapi ini bikin bacanya saja. Nah, ini sesuai dengan yang kita buat namanya indeks, teksnya 3 kali. Ini ada kan, tapi kita kan udah bikin baru, kita di sini aja. Indeks sampai ini. Kita mau ngapain? Kita mau create code. Oh enggak. Nah, kita ini sebenarnya semacam apa ya? Serta singkat kalau kita mau bikin framework sederhana di dalam HTML itu sendiri itu gampang, tinggal kalian ketik shift sama tombol tuntung atau cancel bukan ini, maka udah muncul nih frameworknya. Udah muncul seperti ini, kalian nggak usah modif. Ini saya menjelaskan dari bahas pertama itu kan ada tulisan namanya .type spasi HTML itu adalah semacam apa ya, penegasan bahwa kalian itu sedang bikin dokumen gitu ya. Dan kedua itu HTML itu kan spasi string itu pakai bahasa Inggris, itu nggak usah dilihat. Tapi ya ketiga tadi itu adalah semacam judul ya gitu. Jadi kalian bikin judul baca HTML atau mungkin HTML itu lihatnya itu sendiri. Mereka itu mungkin ya ini nggak tahu ya, saya punya belum maksudnya ini kita bisa ya. Oke, ini ada title itu misalnya kita ganti namanya ini title-nya. Setelah itu ada head. Ini ternyata ini membungkus ya, namanya head itu ya teman-teman. Misalnya apa membungkus, kita ini membungkus sebenarnya. Selain ini kita bisa bikin kali lagi namanya coba asal itu kita melihatnya maka terus kita bikin ini membaca batasi mengatakan bisa antara 4 Oke,
sebenarnya. Nah, ini sebenarnya nggak di sini sih bagusnya, ini buat membungkus itu. Coba dilihat di sini masuk nggak ya. Nah, coba ke yang sebelumnya kalian ini ya, extension kalian tahu yang namanya yang server. Nah, software ini yang bikinnya PWP, kalian coba-coba aja di download, soalnya saya udah download jadi tinggal di install aja, download itu bisa. Nah, ini saya akan coba pakai website dulu ya. Nah, ini kan muncul halaman penciptaan atau halaman penciptaan saya sampai download, muncul seperti ini. Ini server lokal teman-teman, jadi saya kirim ke alamat ini ke kalian akan muncul. Biasanya ini server bikinan komputer ini sendiri dan bisa masuk di komputer ini sendiri. Jadi jangan mau bikin private gimana. Buat private saya pakai bisa. Oh, ini ada bisa. Ini saya dipakai ya, ini saya bikin ini kalau saya Ctrl S sampai titiknya ini double X, kita coba di sini. Saya dan di sini akan berkali-kali lagi seperti ini. Ya, ini namanya sudah kita mencapai setelah ini adalah yaitu kita bikin paragraf. Jadi itu adalah paragraf. Ini bikin roland. Nah, ini roland itu ya apa ya, roland itu semacam kalimat yang nggak ada artinya. Jadi kalau kalian pasang di website kalian buat penciptaan itu, lo nggak tahu ini apa itu, artinya ya semacam ya nyoba-nyoba aja sebelum saya rilis ke publik. Ini loh produknya seperti itu, semacam luar itu apa yang nggak memiliki makna dan orang tuh nggak tahu artinya apa. Jadi kalau buat pemula dan kalian nggak bingung mau bikin kata apa, ya udah pakai itu sini. Nah, di sini kan banyak sekali ya kata-katanya yang menjadi paragraf di HTML itu sendiri, maka kita batasi aja berapa kata. Nah, jadi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Nah, terus perlu kita pakai jas semuanya semuanya. Ini kan dari sini ada yang ada yang jadi kita itu semacam bikin ini dulu penulisan di sini sebelum kalian bisa pakai styling. Kita emang harus belajar apa sih kalian mau nulis apa sih di dalam ini bikinnya itu jadi HTML itu semacam bukan bahasa pengembangan ya, tapi negara itu sendiri ada teks semacam protokol. Jadi ini adalah semacam bahasa markup yang dimana kita bisa menuliskan baik judul ataupun karya di dalam satu ya. Jadi HTML itu semacam kalau misalnya kita bikin beta, kita bisa bikin judul sama isinya. Jadi kalau kita mau bikin segala macam ataupun apa itu makanya udah yang step. Jadi HTML itu sendiri adalah untuk menampilkan konten berita itu sendiri. Mas belum termasuk kalau kita mau ngelupin atau kita mau pindahan atau apa itu bukan urusan HTML, tapi urusan bahasa pemrograman itu sendiri. Entah di kontennya ada JavaScript atau di HTML itu kalian pakai Golang atau pakai apapun itu. Jadi semacam ya gampangnya seperti yang dijelaskan untuk aturan-aturannya. Oke, cukup segini teman-teman. Setelah itu kalian selain nilai set data juga harus menginstal ada namanya auto close tag ya. Ini auto ingat sama auto close tag ya teman-teman. Sudah benar ini sebenarnya ini yang bikin sebenarnya Tuhan memang Tuhan kalian lihat nanti kita kalian harus menginstal di auto ingat untuk close untuk seperti teman-teman untuk pelajaran kita ini ada pohon bisa melihat dan